Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk kesempatan ini Ibu akan membahas mengenai masa praaksara. Sebelumnya, apa tujuan pembelajaran bagi kalian? Ya, tujuannya adalah peserta didik dapat memahami konsep masyarakat Indonesia pada masa aksara. Atau yang juga disebut dengan masa nirleka. Nir itu adalah tidak ada, leka adalah tulisan. Maka masa praaksara ini merupakan zaman ketika manusia belum mengenal aksara atau tulisan. Aksara itu terbagi menjadi dua zaman, yaitu zaman batu dan zaman logam. Untuk kesempatan ini, Ibu akan bahas mengenai dari ciri-ciri kehidupan zaman praaksara dapat dilihat berdasarkan periode dari zaman batu tua ke zaman batu besar. Jadi ada beberapa di antaranya, yaitu zaman Paleolitikum. Pada zaman Paleolitikum ini merupakan zaman batu tua yang berlangsung kurang lebih dari 600.000 tahun yang lalu atau selama masa Pleistosen. Zaman batu tua ditandai dengan ciri sebagai berikut, yaitu peralatan hidup dibuat dari batu yang dikerjakan secara kasar dan tidak diasah. Manusia hidup dengan berpindah tempat atau nomaden, berpindah-pindah. Kemudian berlangsung pada zaman Diluvium atau zaman Pleistosen. Dari zaman Paleolitikum yang berlangsung selama kala Pleistosen ditandai dengan adanya bukti fosil manusia di dunia. Karena itu, perkembangan budaya pada masa batu tua memiliki ciri sebagai berikut. Pertama, manusia batu tua memiliki masa hidupnya itu mengembara atau nomaden, berpindah-pindah. Kemudian, belum mengenal bercocok tanam. Makanan yang diperoleh itu dari alam atau food gathering. Alat yang dibuat masih sangat sederhana, masih kasar. Ini alat-alatnya ya, seperti kapak genggam, kapak perimbas, alat tulang binatang atau tanduk rusa, kemudian flekes, batu, chalcedon. Jadi, zaman Paleolitikum ini masih memperoleh makanan itu dari alam. Yang kedua adalah Mesolitikum. Mesolitikum atau zaman batu tengah diperkirakan berlangsung selama 20.000 tahun yang lalu atau selama kala Holosen. Zaman batu tengah di Indonesia ditandai dengan maksudnya migrasi manusia dari daratan Asia. Kemampuan berpikir manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya mulai berkembang di masa Mesolitikum. Pada zaman Mesolitikum ini merupakan masa perkembangan hidup manusia yang ditandai dengan ciri peralatan hidup masih menyerupai alat pada zaman sebelumnya yang sudah mulai dibentuk namun masih kasar. Manusia mulai hidup menetap dan bercocok tanam secara sederhana. Manusia sudah mencapai tingkat Homo sapiens. Kebudayaan yang dihasilkan merupakan perkembangan Paleolitikum yang mendapat pengaruh dari luar dan berlangsung selama zaman Holosen.
Adapun ciri perkembangan kebudayaan Mesolitikum, kehidupan manusia mulai menetap atau semi-nomaden, mulai mengenal bercocok tanam secara sederhana, kemudian mulai mengolah bahan makanan sendiri. Alat yang dibuat masih mirip dengan zaman batu tua, tetapi sudah lebih halus. Manusia pendukung kebudayaannya sudah mencapai tingkat Homo sapiens. Ini merupakan alat-alatnya. Zaman Mesolitikum. Yang ketiga adalah Neolitikum. Neolitikum atau zaman batu baru diperkirakan berlangsung tahun 2000 sebelum Masehi. Kebudayaan kebudayaan batu baru merupakan bentuk budaya yang tersebar luas di kepulauan Indonesia. Perkembangan budaya pada zaman ini sudah maju. Hal ini ditandai dengan peralatan hidup digunakan dengan ciri alat dari batu sudah diasah dan diupam. Peralatan yang ditemukan tersebar merata di seluruh Indonesia. Manusia sudah hidup menetap dan bercocok tanam, serta mulai mengenal tembikar atau gerabah dan tenunan. Jadi, ciri perkembangan kebudayaan Neolitikum ini, kehidupan manusianya sudah menetap secara mantap, sudah mengenal bercocok tanam dengan baik, sudah mampu mengolah bahan makanan sendiri. Alat yang dibuat dari batu sudah halus dan kompleks. Peradaban lebih maju dan dapat membuat alat rumah tangga yang lebih baik, misal kemampuan menenun dan membuat pakaian. Ini untuk peninggalan zaman batu muda, yaitu Neolitikum, seperti kapak lonjong, kapak persegi, dan alatnya itu sudah lebih halus. Yang keempat adalah Megalitikum. Megalitikum ini merupakan batu besar yang dibuat tidak dikerjakan secara halus, melainkan diratakan secara kasar untuk mendapatkan bentuk yang dibutuhkan. Kebudayaan Megalitikum didasarkan pada kepercayaan bahwa yang mati tetap ada hubungannya dengan yang ditinggalkan. Untuk alat-alatnya seperti ini, seperti kapak pendek, pipisan, menhir, pundan berundak-undak. Jadi cirinya itu batunya besar-besar, yang mega itu besar. Nah, dapat disimpulkan ini mempunyai ciri, yaitu sudah memiliki kepercayaan, sudah mulai berkelompok antara manusia purba satu dengan manusia purba lainnya, memiliki cara berpikir yang terbilang sangat sederhana, di mana pada waktu itu manusia tidak mampu membuat mulutnya untuk bisa berbicara, dan kemudian pada kondisi fisik dari manusia pada masa itu tidak memungkinkan untuk dapat bertindak seperti manusia yang ada pada saat ini. Tempat tinggal manusia purba tidak jauh dari sumber mata air seperti danau, sungai, dan juga pantai. Dan mereka belum mengenal sistem penulisan. Keberlangsungan kehidupan manusia purba bisa dibilang masih sangat bergantung pada alam, sehingga mereka hanya memakan sesuatu yang disediakan oleh alam itu sendiri. Demikianlah pembahasan mengenai zaman praaksara. Semoga bermanfaat. Terima kasih.